kemudian ada Uswatun Hasanah sebagai penyanyi dan Yohanes Bosco sebagai pemateri. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembelajaran dan asesmen yang akan dilakukan di sekolah. Materi pertama akan dipaparkan oleh saudari Uswatun Hasanah. Pada saudari saya persilakan. Baik, terima kasih. Pada bagian yang pertama ini ada contoh modul khususnya bagian informasi umum dan kompetensi ini. Bisa kita lihat semuanya di sini kami menyusun modul ajar untuk capaian pelajaran terkait sistem dan alat pembayaran. Nah, berdasarkan modul ajar contoh dari guru kami di SMA Negeri 2 Palembang, informasi umum terdiri dari nama penyusun, satuan pendidikan, kelas atau fase capaian, di sini kelas 10, fase E, kemudian elemen atau topiknya adalah sistem dan alat pembayaran. Alokasi waktu kami susun untuk 2 kali pertemuan masing-masing 2 jam pembelajaran. Nah, pertemuannya adalah pertemuan kelima dan 6. Profil pelajar Pancasila berkaitan dengan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global dan bernalar kritis. Sarana dan prasarana yang digunakan adalah gawai guru dan peserta didik berupa laptop, tab, HP, LCD projector, dan papan tulis. Target peserta didik kami adalah reguler dan model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning. Model pembelajarannya adalah tatap muka dan tahun ajaran 2022 sampai 2023. Nah, pada bagian kompetensi inti terdiri dari tujuan pembelajaran. Ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik diharuskan mampu memahami konsep sistem pembayaran dan memahami konsep uang sebagai alat pembayaran. Yang kedua, peserta didik diharuskan mampu menimbulkan hubungan antara sistem pembayaran dengan alat pembayaran. Pertanyaan pemantiknya kami buat ada 3. Yang pertama, saat bertransaksi bagaimana cara kalian melakukan pembayaran. Yang kedua, alat pembayaran tunai dan non-tunai apa yang sering kalian gunakan. Yang ketiga, menurut pendapatmu bagaimana dengan sistem pembayaran saat ini? Apakah sudah mempermudah dalam bertransaksi atau justru rumit digunakan? Selanjutnya ada contoh persiapan pembelajaran di mana guru melakukan asesmen diagnostik dalam bentuk kuis beberapa pertanyaan sebelum pembelajaran dan guru menyiapkan bahan ajar. Selanjutnya membahas terkait contoh rubrik penilaian sikap. Di sini kalau dari modul yang kami susun, di situ ada contoh penilaian sikap dan keterampilan di mana penilaian sikapnya terdiri dari berdoa sebelum tes, kemudian jujur, menjaga adab, mengucapkan syukur setelah tes. Kemudian untuk yang keterampilan di sini ada contoh saat mengerjakan tes dan membuat jawaban, tulisan rapi dan jelas sudah terbaca, mencantumkan langkah-langkah penyelesaian. Setelah itu dari rubrik penilaian ini nanti dihitung skor minimalnya adalah 3 skor, maksimalnya ada 12, dan dari nilai tersebut cara memperolehnya skor yang diperoleh berskor maksimal dikali 100. Itu saja yang harus saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Uswatun. Selanjutnya kedua akan dipaparkan oleh saudari Amalia Aisyah Al-Malida. Kepada saudari saya silakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan mengenai penilaian kinerja kelompok dalam hal ini, yaitu penilaian kinerja kelompok dalam menyelesaikan lembar kegiatan. Dapat dilihat di slide ada 5 aspek yang dinilai, yaitu yang pertama menjelaskan pentingnya skala prioritas dan literasi keuangan bagi pelajar, lalu juga menalar kritis, lalu setelahnya itu berdua pengoyak, menyajikan hasil diskusi, setelahnya ada penilaian saat presentasi. Nah, untuk pada aspek yang dinilai seperti menjelaskan pentingnya skala prioritas dan literasi keuangan dibagi menjadi 4 skor. Misalkan untuk skor pertama, untuk skor 1 yaitu apabila peserta
sini disajikan grafik dari penilaian kinerja dan presentasi, di mana ada 2 aspek yang diukur. Aspek yang pertama itu menjelaskan masalah kelangkaan, faktor penyebab dan solusinya. Selain itu juga aspek bernalar kritis, dan selanjutnya adalah yang berkaitan dengan penilaian kinerja dan presentasi itu adalah yang bergotong royong, kemudian menyajikan hasil diskusi, hasil presentasi, kemudian menyajikan hasil diskusi tadi, dan penilaian mengenai presentasinya seperti apa. Yaitu aspek-aspek yang diukur di dalam penilaian kinerja dan presentasi. Dan kemudian modelnya itu ada skalanya, yang pertama itu 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau 1 itu belum mampu menjelaskan atau masih kurang, sangat kurang seperti itu. Kemudian yang kedua itu misalkan itu sebagai penjelasan masih kurang ke depan. Kemudian skor yang ketiga adalah ada bagian dari penjelasan yang kurang ke depan, dan yang keempat ada skor yang paling sempurna, di mana mampu menjelaskan secara relevan mengenai suatu permasalahan yang ada dan sudah didiskusikan. Sekian dari saya. Baiklah, materi terakhir akan dipaparkan oleh saudara Iqbal. Saudara Iqbal, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu asesmen atau penilaian. Nah, asesmen ini ada 3, pertama asesmen diagnostik, kedua formatif, dan ketiga sumatif. Baiklah, yang pertama asesmen diagnostik. Dalam asesmen diagnostik ini, peserta didik diberikan catatan kecil untuk menuliskan jawaban mengenai pertanyaan yang diberikan oleh guru. Nah, asesmen diagnostik ini ada 2, yang pertama non-kognitif dan yang kedua kognitif. Adapun pertanyaannya yang non-kognitif adalah apa kabar kalian semuanya pada hari ini? Terus yang kedua, apa saja yang kamu lakukan sebelum belajar di pagi hari ini? Yang ketiga, apa harapan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Terus yang kedua, asesmen kognitifnya jelaskan pengertian alat pembayaran. Yang kedua, jelaskan perbedaan alat pembayaran tunai dan non tunai. Dan guna memperbaiki proses pembelajaran, asesmen formatif ini dilakukan pada saat di akhir pembelajaran atau sebagai umpan balik pada saat pembelajaran tersebut. Terus yang ketiga yaitu asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini merupakan asesmen yang dilakukan setelah program kegiatan pembelajaran selesai. Setelah kegiatan belajar selesai, kemudian diberikan asesmen dengan menggunakan metode tes pada akhir periode pembelajaran tertentu. Nah, contohnya di sini yaitu yang akan dilakukan. ujian semester, ulangan harian di akhir topik pembelajaran. Sekian dari saya kembalikan kepada Baiklah, ini tadi pemaparan dari kelompok kami. Kami membuka sesi tanya jawab. Bagi kelompok yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, kepada saudari Mila dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya kelompok SMK 5. Jadi di sini mungkin saya ingin kalian sharing terkait tentang bagaimana cara kalian menyusun asesmen diagnostik. Karena kalau kelompok kami itu masih bingung, karena dari modul ajarnya berupa kami tidak ada contoh. Mungkin bisa berbagi tips tentang membuat asesmen diagnostik yang kognitif maupun non kognitif. Mereka terima kasih atas pertanyaannya. Di sini kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Atas waktunya, jadi untuk mempersingkat waktu saja, untuk penilaian di asesmen diagnostik itu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Dan tujuan pembelajarannya apa pada hari itu. Nah, itu nanti disesuaikan juga dengan lingkungan belajar dan keadaan peserta didik. Misalkan tadi untuk asesmen diagnostik non kognitif, nah itu menanyakan kabar, dan kabar itu kan secara tidak langsung
merasa kayak diperhatikan seperti itu di dalam pembelajaran itu nanti keterkaitannya dengan pembelajaran yang akan berlangsung seperti itu. Kemudian untuk asesmen yang kognitif itu dikaitkan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada